فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 37 di bagian akhir dari pembahasan Syarah Mutamimah Al-Ajurumiyah. Qala Syekhuna Al-Hamdani As-Suraihi hafizahullahu ta'ala, wasalis, ini salis sudah belum? Wasalis khasun bil af'al, bahwasanya jenis huruf yang ketiga adalah huruf yang khusus masuk kepada fi'il. Wala ya'mal, dan dia tidak beramal, yaitu tidak menyebabkan fi'ilnya menjadi marfu atau mansub atau intinya berubah, tidak menyebabkan perubahan. Wa kharaja kadzalika nahwu, namun keluar dari ketentuan ini ada huruf-huruf yang menyebabkan sebuah fi'il itu berubah i'rabnya. Ini macam salah ya, yang betul in. Nahwu in wa lan. Ya, ini tak mungkin inna. Inna ini dia harfu nasbin hanya masuk kepada isim. Tapi ini in, ya mestinya disukun. In harfu syartin wa jazm. Baik, menyebabkan fi'il mudhari jadi majzum. Walan ini harfu nasbin wa wa nafyin wastiqbal, menyebabkan fi'il mudhari jadi mansub. Al awal khasun. Aduh, kacau kita kalau seperti ini ya. Istilahnya beliau menggabungkan antara yang fi'il dengan isim. Padahal tadi beliau mengatakan yang ketiga ini khusus untuk fi'il. Tahu-tahu contohnya ini berlaku yang satu isim, yang satu fi'il ya. Susah kita. Beliau mengatakan gini al awal khasun bil asma. Ya, kalau khasun bil asma berarti inna, memang sudah betul inna. Tapi janganlah dikatakan ini jenis yang ketiga khusus bil fi'il. Berarti mestinya dititik, dikasih titik biar kita tidak bingung. Baik. Berarti zahirnya cara membacanya asalis khasun bil af'al wala ya'mal. Jenis fi'il yang ketiga adalah jenis harf yang ketiga adalah harf yang khusus untuk fi'il dan tidak beramal. Selesai. Titik. Nah, setelah itu beliau mengatakan kharaja kadzalika nahwu, keluar dari ketentuan ini adalah yaitu ini sekarang sifatnya umum. Huruf yang sifatnya umum, mungkin isim, mungkin masuk kepada fi'il. Assalamualaikum. Hujan, insiden. Oh, kemarin. Di mana Lantrong? Di Pulau sekolah calon. Berarti dekat dengan masjid itu, depan masjid. Depan Petronas. Lori Oh Allah. Ada yang nak belok kah atau apa ya? Oh, mustahil musibah. Habis hujan lagi ya tadi ya. Hujan. Baik. Berarti pembahasannya sekarang bersifat bebas, yaitu beliau sekedar memberikan contoh yang khusus untuk isim dan dia menyebabkan isim berubah, dan ada yang khusus untuk fi'il dan menyebabkan fi'ilnya berubah, jadi ada amalan. Ya, itu baru betul. Mungkin dicetakan yang baru akan beliau perbaiki seperti ini. Yang inna dengan yang lan. Iya, ini sudah betul lah kalau itu inna. Iya tuh. Kacau kita karena tidak diberi titik, bingung kita. Kita pikir ini masih khasun bil af'al, tahu-tahu beliau sudah pembahasannya bebas. Al awal khasun bil asma, yaitu yang pertama yaitu inna, ini khusus untuk isim. Iya, menasabkan isim. Wa amilan nasab, yaitu beramal menasabkan isim. Wasani, yang kedua yaitu lan, khasun bil af'al, khusus untuk fi'il tapi beramal. Wa amilan nasab, yaitu amalannya adalah menasabkan fi'il.
Wan nasbu mushtarakun bainal af'ali wal asma. Sementara nasab, sifat i'rab yang berupa nasab ini telah diperkongsikan antara fi'il dengan isim. Fi'il yang mana tapi? Yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mungkin mengalami nasab, isim juga mengalami nasab. Disuruh rujuk pada khasiatus shabbah. Sekarang wal illatu fima yadhkurun, alasan yang mereka itu para ahli nahwu sebutkan fi bina'il harf. Kalau ditanya kenapa huruf itu mabni, siapa sih yang membuat peraturan macam ini? Dulu orang Arab tidak membuat peraturan, tapi otomatis dari generasi ke generasi memang polanya macam itu. Kenapa? Kesimpulannya, teorinya adalah bahwasanya huruf itu mabni. Alasannya apa? Ada mutasarrufih, karena dia tidak mengalami tasrif. Memang tidak berubah, fi aja dalam situasi apapun yang namanya fi. Demikian pula bi, demikian pula misalkan kaf, tidak berubah dia. Demikian pula lan tak berubah dalam situasi apapun, lan ya lan aja. Wa ada muta'atu bil ma'ani tarkibiyah, dan tidak adanya pergantian makna-makna yang sifatnya tarkibiyah, yaitu makna yang dihasilkan dari susunan. Ya, lan kalau masuk fi'il mudhari maknanya selalu itu aja, yaitu tidak akan begini misalkan. Baik. Alaihi mimma yahtaju ila i'rab, yang menyebabkan pada, yaitu memerlukan i'rab, yaitu dia tidak mengalami itu, tidak pernah mengalami perubahan i'rab karena memang tidak mengalami perubahan makna susunan. Wa amal ma'ani katab'id. Nah, sekarang misalkan ada yang bertanya, min. Nah, min dia huruf. Sementara kita tahu min dia mabni, namun maknanya banyak. Ada min tab'idiyah yang mengatakan apa artinya sebagian, ada min bayaniyah yang datang setelah ma mausulah, ada min taukidun nafi yang datang setelah ma nafiyah misalkan. Ada min yang sababiyah karena menunjukkan sebab. Ini kan maknanya lain-lain. Kenapa tetap dia itu mabni? Beliau mengatakan adapun makna-makna seperti tab'id fi nahwi akhadtu minad darahim, contohnya saya mengambil sebagian dari duit-duit dirham. Baik. Nah, sekarang min punya banyak makna, tapi kenapa dia mabni? Fa mustafadun min lafdhi min bidunil i'rab. Ini memang makna tab'id sebagian ini memang sudah diketahui dari lafaz min tanpa mengalami i'rab. Minnya memang sejak awal dia memang memiliki banyak makna walaupun tidak mengalami i'rab. Minnya sendiri tidak mengalami i'rab, mabni aja dia, mabni ala sukun. Ini sekedar pendekatan tentunya ya, para ahli nahwu sekedar memperkirakan. Kenapa sih Arab melakukan begini? Jelas kita tak tahu karena ini entah berapa ribu tahun para ulama sekedar mencari pendekatan. Oh, barangkali sebabnya ini. Ini itu boleh dierokkan jadi ini harfun mabni. Istilahnya secara sifatnya dia bukan mu'rab, dia mabni memang. Kenapa? Jadi wailun munsharif. Ini harfun. Ya boleh kita katakan wailun munsharif, tapi yang betul memang apa? Mabni. Mabni wailun munsharif. Sebenarnya tak perlu dikatakan wailun munsharif, tak perlu karena memang huruf la mahal, betul. Dia tak ada tempat. Sementara kalau munsharif wailun munsharif tetap ada tempat ya. Tapi kan syibul jumlah. Kenapa? Kalau syibul jumlah. Syibul jumlah mahalnya ya, ada i'rabnya. Fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in. Jadi mahalnya yang mengalami i'rab. Dianya sendiri min dengan apa itu istilahnya jar dengan majrurnya, mereka yang jarnya itu mabni, jarnya. Majrurnya ya majrur. Ini dikatakan huruf ini wailun munsharif. Dia kita bagi munsharif dan ghairu munsharif apabila memang dia terbagi dua seperti isim. Kita tahu definisi munsharif adalah yang menerima tanwin dan mau menerima kasrah di bagian terakhirnya. Sementara min dia memang tak ada tanwin dia. Jadi istilahnya memang tanwin ini hanya masuk pada isim. Sementara huruf memang tidak menerima isim, ya tidak menerima tanwin. Makanya tidak perlu dikatakan ghairu munsharif. Memang tak ada, tidak terbagi jadi dua. Ini boleh dikatakan jatuh dalam sorof.
Mapunjang sorof. Dia mabni. Dalam menjadikan sorof bukan? Tergantung apa makna sorof dulu, makna sorof. Asal menjadikan sorof bina. Soalnya kan munsharif artinya menerima tanwin, sementara semua huruf tidak menerima tanwin. Dia ini yang menerima tanwin ini hanya isim. Makanya tatkala sebagian isim justru tidak menerima tanwin, nah dikatakan isim terbagi dua, munsharif wa ghairu munsharif. Adapun kalau huruf memang tak ada itu, memang semuanya tidak menerima tanwin, maka tak perlu dibagi, tak perlu dikatakan ghairu munsharif. Memang tak ada yang munsharif, sehingga tak perlu dikatakan seperti itu. Langsung aja kita katakan mabni, la mahalalahu minal i'rab. Baik, sekarang babul i'rab. Qala Ar-Ru'aini rahimahullah, al-i'rab taghayyur. Ini memang khilaf, tapi khilaf sedikit. Taghayyur ka taghyir. Di sini beliau menggunakan pola taghyir, yaitu apa? Merubah. Kalau taghayyur, dan itu banyak yang menggunakan definisi itu, taghayyur, perubahan. Tak apa, kita ikuti yang di sini. Taghyiru awakhiril kalim, yaitu dirubahnya akhir-akhir dari suatu lafaz atau lafaz-lafaz yang ada, likhtilafil awamilid dakhilati alaiha, karena perbezaan amil-amil faktor yang bekerja yang masuk kepada lafaz-lafaz tadi, lafdzon au taqdiron, baik secara lafadznya memang ada terbukti, atau takdiron, yaitu diperkirakan ada namun tidak nampak. Qala Syekhuna Al-Hamdani As-Suraihi hafizahullah, saya katakan al-i'rab bi kasril hamzah, al-i'rab lughatan secara bahasa lahu ma'ani, memiliki beberapa makna, minha al-ibanah, yaitu apa? Menjelaskan, penjelasan. Makanya orang Arab dikatakan Arab karena lidah mereka fasih. Yang non Arab dikatakan apa itu? Ajam, karena lidah mereka ujmah, yaitu tidak fasih, tidak mampu menjelaskan dengan bahasa yang terpandang, yaitu bahasa Arab. Yuqal a'raba fulanun an hajatih, dikatakan fulan menerangkan hajatnya, idza abana anha, apabila dia menjelaskannya. Wa min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari penggunaan makna ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyibu tu'ribu an nafsiha. Seorang janda dia akan menerangkan dirinya sendiri. Kalau gadis mungkin pemalu kan, atau mungkin berlinang air mata, tak mampu bicara, bergetar, mungkin malah apa? Malah pingsan. Tapi kalau janda sudah pengalaman, dia mampu bicara. Saya tak anak yang inilah, misalkan, atau saya suka yang itu, misalkan. Janda sudah pengalaman. Yang pengalaman biasanya tidak takut, tidak seberapa takut. Ya, ini tu'ribu, yaitu menerangkan. Ayatu bayyinu bil kalam, mampu menerangkan keinginan dirinya dengan ucapan. Wastilahan, secara istilah, ma dzakarahul musannifu rahimahullah bi qaulin, yang definisi yang disebutkan oleh si penulis rahimahullah dengan ucapan beliau, taghyiru awakhiril kalim, yaitu dirubahnya akhir-akhir dari lafaz-lafaz karena masuknya suatu apa itu amil atau perubahan amil ila akhirih. Fa qauluhu taghyiru awakhiril kalim ay taghyiru ahwalil akhir, yaitu dirubahnya keadaan-keadaan dari akhir suatu kata. Wa makna taghyirin, makna perubahannya apa? Tasyirih, menjadikan dia tergantung menjadi apa? Semula marfu' jadi mansub, semula mansub jadi majrur barangkali. Atau semula marfu' jadi mansub, semula mansub jadi majzum misalkan. Marfu'an au mansuban au mahfudhan au majzuman. Iya, dirubah jadi seperti itu. Ba'da angkana marfu'an, ba'da angkana mauqufan qabla tarkib. Setelah sebelumnya dia mauquf, yaitu tergantung, dan ini khilaf di kalangan para ahli nahwu, sebelum dimasuki amil suatu lafaz itu marfu' atau apa. Nah, sebagian mengatakan mauquf, tergantung, kita tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi yang mudah seperti yang dikatakan Ibnu Ajurum, misalkan apa? Fi'il mudhari langsung kita katakan apa?
yaitu marfu. Kenapa? Li tajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Jadi memang asalnya adalah dia marfu. Demikian pula isim seperti apa? Misalkan apa ya? Muhammadun jalisun. Muhammadun kita langsung katakan apa? Mubtada marfu. Depannya tak ada apa-apa. Hukum asalnya marfu. Memang ini khilaf. Sebelum ada amil itu dia dihukumi apa? Di sini beliau merajihkan apa? Mauquf, tergantung. Belum diberi keputusan. Hanya saja setelah diberi amil, memang dia berubah. Mungkin marfu, mungkin mansub, mungkin marfu, mungkin majzum. Ini yang beliau inginkan. Ilahuna wallahu a'lam.